Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Komsatun, NIM 204230022 dari Prodi PGMI kelas 1A. Di sini saya memenuhi tugas dari dosen pengampu yaitu Dr. Sophia Rahmawati SPD MPD dengan mata kuliah pengantar ilmu pendidikan. Simak videonya ya. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membahas tentang pendidikan multikultural. Sebelum saya ke materi, adakah teman-teman tahu tentang pendidikan multikultural? Pendidikan multikultural adalah pendekatan pendidikan yang menekankan penghargaan terhadap keberagaman budaya, bahasa, dan latar belakang etnis dalam lingkungan pendidikan. Pendekatan pendidikan merujuk pada suatu cara atau metode yang digunakan dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Ini mencakup berbagai strategi, metode pengajaran, dan filosofi yang diterapkan oleh pendidik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pendekatan pendidikan dapat dilibatkan pemilihan materi ajar, strategi pengajaran, penilaian, serta nilai dan prinsip yang mendasari proses pendidikan. Pendekatan tersebut dapat bervariasi tergantung pada konteks, tujuan, dan filosofi pendidikan yang dianut oleh suatu lembaga. Tujuannya adalah untuk menciptakan pemahaman, toleransi, dan kerjasama antar individu dari latar belakang. Pendekatan ini berfokus pada membangun kesadaran akan keberagaman sebagai aset positif dalam masyarakat. Dasar pendidikan multikultural mencakup beberapa prinsip pokok yang membentuk landasan pendekatan ini. Yang pertama, penghargaan terhadap keberagaman, mengakui dan menghargai keberagaman budaya, bahasa, dan latar belakang etnis sebagai kekayaan dalam masyarakat. Yang kedua, inklusivitas, menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif, di mana setiap individu merasa diterima tanpa memandang perbedaan. Dan yang ketiga, pendidikan anti-rasisme, melawan dan mengurangi sikap, tindakan, dan struktur yang mendukung diskriminasi rasial. Yang keempat, pemberdayaan, memberikan siswa keterampilan untuk berpartisipasi dalam masyarakat yang beragam dan global. Yang kelima, keadilan sosial, memperjuangkan keadilan sosial dan kesetaraan dalam pendidikan, memastikan bahwa semua siswa memiliki akses dan kesempatan yang setara. Yang keenam, kritikalitas budaya, mendorong pemahaman yang kritis terhadap budaya sendiri dan budaya orang lain, serta mengenal stereotip dan prasangka. Yang ketujuh, keterlibatan komunitas, melibatkan komunitas dalam proses pendidikan, membangun kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan lingkungan sekitar. Yang kedelapan, penyelesaian kurikulum, mengadaptasi kurikulum agar mencerminkan keberagaman dan memasukkan materi yang menghormati kontribusi dari berbagai budaya. Metode yang digunakan dalam pendidikan multikultural adalah satu metode kontribusi. Dalam penerapan metode ini, pembelajaran diajak berpartisipasi dalam memahami dan mengapresiasi kultur lain. Metode ini diantara lain dengan menyertakan pembelajaran memilih buku bacaan bersama, melakukan aktivitas bersama, mengapresiasi event-event bidang keagamaan maupun kebudayaan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. 2. Metode pengayaan. Materi pendidikan, konsep, tema, dan perspektif bisa ditambahkan dalam kurikulum tanpa harus mengubah struktur aslinya. Metode ini memperkaya kurikulum dengan literatur dari atau tentang masyarakat yang berbeda kultur dan agamanya. Yang ketiga, metode transformatif. Metode ini secara fundamental berbeda dengan dua metode sebelumnya. Metode ini memungkinkan pembelajaran melihat konsep-konsep dari sejumlah perspektif budaya, etnik, dan agama secara kritis. Pendekatan-pendekatan yang mungkin bisa dilakukan di dalam pendidikan kultur
adalah satu pendekatan historis. Pendekatan ini mengandalkan bahwa materi yang diajarkan kepada pembelajar dengan menengok kembali ke belakang. Maksudnya agar pembelajar dan pembelajar mempunyai kerangka berpikir yang komplit sampai ke belakang untuk kemudian merefleksikan untuk masa sekarang atau mendatang. 2. Pendekatan sosiologis. Pendekatan ini mengadakan terjadinya proses kontekstualisasi atas apa yang pernah terjadi di masa lampaunya atau datanya di masa lampau. Dengan pendekatan ini, materi yang diajarkan bisa menjadi aktual, bukan karena dibuat-buat, tetapi karena senantiasa sesuatu dengan perkembangan zaman yang terjadi dan tidak bersifat indoktrinisasi. 3. Pendekatan kultural. Pendekatan ini menitik beratkan kepada otentisitas dan tradisi yang berkembang. 4. Pendekatan psikologis. Pendekatan ini berusaha memperhatikan situasi psikologis perseorangan secara tersendiri dan mandiri. Artinya, masing-masing pembelajar harus dilihat sebagai manusia mandiri dan unik dengan karakter dan kemampuan yang dimilikinya.